Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan pembacaan doa tadi, semoga pembelajaran kita diberkahi oleh Allah. Nah, untuk pembacaan Al-Qur'annya minggu kemarin sudah sampai ayat berapa? Nah, sekarang silahkan kepada Anggi untuk membaca Al-Baqarah ayat 20 sampai ayat 30. Kepada Anggi dipersilahkan. Terima kasih kepada Anggi yang sudah membacakan ayat suci Al-Qur'annya di hadapan kita semua. Semoga dengan ayat suci Al-Qur'an tadi pembelajaran kita dapat diberkahi oleh Allah dan ilmu yang kita terima dapat bermanfaat. Ibu melihat banyak sampah yang bertebaran. Silahkan kepada Ananda semua untuk membersihkan sampah yang ada di dekat Ananda dan dibuang di tong sampah yang ada di belakang. Nah, Intan itu masih ada sampahnya, ibu lihat ya. Silahkan bereskan dulu ya. Sebelah sini, ya Zainuddin itu di kakinya ada sampah permen ya. Silahkan ambil, taruh di belakang ya. Masukkan di tempat sampah. Nah, kelas kita udah bersih ya, ibu lihat. Jadi pembelajaran kita sudah bisa kita laksanakan dengan nyaman. Nah, ibu mau nanya, gimana kabar Anda semua? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Apakah ada dari teman-temannya yang gak hadir? Tidak ada. Baiklah, ibu akan mencek kehadiran Anda dengan absen. Nah, baik, yang pertama. Nah, silahkan Ananda acungkan tangan jika ibu sebutkan namanya ya. Yang pertama, Alif Nugraha. Hadir. Aisyah. Hadir. Abdul. Beni. Bista. Cantika. Dafa. Fauzi. Iya. Gani. Nah, Gina. Oh, ada. Hani. Oh, itu Hani. Intan. Intan ada. Jessica. Loli. Oh, ada. Monica. Monica. Nesi. Nesi di depan. Putra. Rahmat ada. Sonia. Teguh. Tega. Tega di mana? Oh, itu Tega. Tiara. Ulfa. Ulfi. Fiona. Widya. Zainuddin. Wah, iya, Anggi tertinggal ya. Anggi hadir. Iya. Alhamdulillah semuanya hadir dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga Ananda semua dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan dapat menyerap ilmunya yang ibu berikan. Apakah Ananda semua sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah siap. Apakah tadi udah sarapan? Udah. Siapa tuh yang belum sarapan? Loli. Kenapa Loli belum sarapan? Oh, biasakan sarapan pagi lagi ya. Nanti kalau soalnya pembelajaran itu kita membutuhkan sarapan dan kita berenergi untuk menyerap pembelajaran. Jadi kita bisa fokus untuk belajar. Nah, minggu kemarin kita udah belajar tentang apa? Siapa yang bisa? Silahkan tunjuk tangan. Iya, Monica, silahkan. Nah, iya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang penyelesaian sistem persamaan linear 2
dua variabel dengan metode eliminasi. Iya, betul sekali. Nah, apakah Ibu ada memberikan tugas? Ada? Ya, silahkan dikumpulkan ketua kelas kepada ketua kelas. Nanti ketua kelas taruh di depan ya. Nah, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Siapa? Nesi. Ya, silahkan Nesi jelaskan. Nah, iya, beri aplaus kepada Nesi. Nah, sekarang udah ada yang tahu pembelajaran kita sekarang apa? Udah ada yang baca? Oh, udah ada sebagian. Iya. Pembelajaran kita pada kali ini tentang penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel metode gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi. Nah, pembelajaran kita kali ini masih berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran kita kali ini yang menggunakan metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Nah, pembelajaran sebelum itu kita udah pernah belajar tentang substitusi dan juga pernah belajar tentang eliminasi. Nah, untuk pembelajaran kali ini itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Contohnya saja, misalnya Ananda pergi ke pasar, pergi berdua sama teman. Misalnya si Alif pergi berdua sama si Zainuddin pergi beli buah. Nah, beli buahnya ada dua macam. Si Alif misalnya membeli 1 kilo apel dan ditambah dia beli 1 kilo jeruk di tempat yang sama. Nah, si Zainuddin di tempat yang sama juga membeli 2 kilo apel dan 3 kilo jeruk. Jadi kan biayanya itu berbeda kan? Jadi kita di sini bisa menentukan berapa sih harga 1 kilo jeruknya, berapa juga harga 1 kilo apelnya. Nah, itulah manfaat pembelajaran kita pada kali ini. Jadi Ibu harap Ananda semua bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik agar Ananda bisa menerapkannya di kehidupan nyata. Nah, untuk tujuan ke KD atau kompetensi dasar dan indikatornya akan Ibu jelaskan. Tetapi sebelumnya Ibu minta kepada Ananda salah satunya untuk menolong Ibu memasangkan proyektor. Ada yang bisa? Nah, Fauzi bisa tolong Ibu? Ya, terima kasih. Nah, terima kasih kepada Fauzi yang telah memasangkan proyektor. Oke, sekarang sudah terlihatkah PowerPoint Ibu? Sudah. Yang di belakang gimana? Sudah. Nah, pembelajaran kita masih tentang sistem persamaan linear dua variabel dan materinya menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan, substitusi, dan eliminasi yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, untuk kompetensi dasarnya masih di KD 3.5, yaitu menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Nah, untuk KD 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, untuk indikatornya yaitu indikator 3.5.5 menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode gabungan. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini melalui pengamatan, tanya jawab, diskusi kelompok, penugasan individu dan kelompok, dan bimbingan guru, diharapkan Ananda semua dapat yang pertama yaitu menunjukkan sikap jujur, tertib, dan mengikuti aturan pada saat proses belajar berlangsung. Yang kedua, menunjukkan sikap cermat dan teliti dengan menyelesaikan masalah-masalah sistem persamaan linear dua variabel. Dan yang terakhir, tujuan yang Ibu harapkan yaitu
Anda semua dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Nah, Ibu akan membahas sedikit tentang materi pada hari ini. Materinya yaitu yang tadi yang judulnya menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan. Nah, metode ini menggabungkan dua metode, yaitu metode eliminasi dan substitusi. Pada umumnya, metode ini menggunakan eliminasi terlebih dahulu untuk menentukan satu variabel. Nah, selanjutnya nilai variabel tersebut disubstitusikan ke persamaan lainnya. Nah, untuk yang metode eliminasi dan substitusi kita sudah belajar dalam 2 minggu belakangan ini. Nah, untuk dua metode sebelumnya, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi, sudah pernah kita pelajari kan? Nah, sekarang ini kita cuma tinggal menggabungkan antara dua metode itu. Kita lakukan metode eliminasi terlebih dahulu, dan sudah kita dapatkan variabel pertamanya. Nanti kita substitusikan variabel tersebut, nilai variabel tersebut ke salah satu persamaan yang ada. Nah, agar Anda semua lebih paham, kita masuk saja ke contoh soalnya. Maaf, sebelumnya kita juga akan jelaskan dulu langkah-langkah untuk menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan. Langkah yang pertama itu pilih bentuk keubah atau variabel yang paling sederhana. Misalnya yang paling sederhana itu yang tidak memiliki koefisien, maksudnya yang koefisiennya bernilai 1. Nah, langkah keduanya itu eliminasi atau hilangkan salah satu dari variabel tersebut. Misalnya kita ada variabel antara X dan Y, dan kita ada SPLDV, dua persamaan. Jadi kita hilangkan, misalnya kita mau mengeliminasi atau menghilangkan variabel Y, maka kita lakukan langkah-langkah seperti langkah-langkah eliminasi tersebut. Langkah yang ketiganya, substitusikan nilai variabel yang diperoleh ke salah satu persamaan. Kalau kita menghilangkan variabel Y, yang akan kita peroleh nilai dari variabel X. Nah, nilai variabel X ini kita substitusikan ke persamaan, boleh ke persamaan 1 atau ke persamaan yang kedua. Agar Anda lebih paham, Ibu ada contoh soal. Contoh soalnya yaitu dengan menggunakan metode gabungan, carilah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan, yaitu sistem persamaannya 2x tambah y sama dengan 8, x kurang y sama dengan 10. Anda mau mencoba terlebih dahulu? Ya, boleh dicoba terlebih dahulu. Nanti kalau ada terkendala, boleh berdiskusi dengan temannya atau boleh bertanya ke ibu langsung. Nanti akan kita bahas di mana penyelesaiannya. Nah, udah selesai Anda semua? Udah, ada yang udah? Ada yang belum ya? Yang belum tuh apa kendalanya? Oh, kurang paham. Baiklah, pada contoh yang pertama ini akan Ibu jelaskan. Nah, di sini kita memiliki dua persamaan. Apa persamaannya? Ya, 2x ditambah y sama dengan 8. Nah, persamaan selanjutnya, ya, x dikurang y sama dengan 10. Yang 2x ditambah y sama dengan 8 ini merupakan persamaan 1. Yang x dikurang y sama dengan 10 merupakan persamaan 2. Nah, langkah yang pertama tadi, pilih variabel yang paling sederhana. Dapat kita lihat di sini, variabel yang paling sederhana itu variabel apa? Iya, y, karena koefisien dari variabel y itu adalah 1. Langkah yang keduanya apa? Langkah keduanya eliminasi atau hilangkan. Nah, yang mau kita hilangkan variabel yang sederhana tadi, yaitu variabel y. Maka kita eliminasi sama dengan 8. X dikurang y sama dengan 10.
kita eliminasi. Nah, di sini tandanya apa? Jika kita memiliki Y dan akan kita kurangkan dengan Y. Jadi di sini tandanya itu tambah. Nah, 2x tambah x nilainya berapa, Nanda? Ya, 3x. Y ditambah negatif Y nilainya 0. Ya, sama. 8 ditambah 10 berapa? Ya, 18 sama dengan 18. Nah, di sini kita sudah mendapatkan terdapat satu variabel, yaitu variabel x. Tetapi kita belum mendapatkan nilai x-nya. Nah, nilai x-nya, x sama dengan setiap ruasnya sama-sama kita bagi dengan 3. Ruas 3x dibagi 3 hasilnya x. Sama dengan 18 dibagi 3 hasilnya berapa? 6. Betul. Nah, di sini sudah terlihat nilai x sama dengan 6. Nah, kita lihat persamaan pertama dan kedua kita. Yang paling sederhana yang mana? Ya, persamaan kedua. Boleh kita substitusikan nilai x ini ke persamaan kedua, dan juga boleh kita substitusikan nilai x ini ke persamaan yang pertama. Oke, Ibu maunya persamaan kedua. Nah, kita substitusikan nilai x-nya. Persamaan kedua tadi ada x dikurang y sama dengan 10. Nilai x yang kita dapat yaitu 6. Jadi 6 dikurang y sama dengan 10. Nah, setiap ruas agar 6-nya ini habis, sama-sama kita kurangi dengan 6. Ini dikurang 6, ruas yang ini, jadi hasilnya itu tinggal negatif y sama dengan 10 dikurang 6. Jadi negatif y sama dengan 4. Agar kita hanya mendapatkan nilai y, setiap ruas kita kalikan dengan negatif 1. Jadi y sama dengan 4 dikali negatif 1 berapa hasilnya? Iya, negatif 4. Nah, sudah terlihat di sini ada nilai x dan juga sudah terdapat nilai y. Maka dapat kita katakan himpunan penyelesaiannya yaitu x-nya berapa? Ya, 6, y-nya negatif 4. Negatif 4. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 6 dan negatif 4. Nah, kita dapatkan himpunan penyelesaiannya itu siapa yang sama tadi? Wah, banyak. Alhamdulillah, banyak yang sama. Banyak anak dan ibu semua yang paham. Nah, ibu akan berikan contoh soal yang kedua. Nah, contoh soalnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear di bawah ini dengan metode, maaf ibu di situ salah, seharusnya metode gabungan, eliminasi dan substitusi. Persamaannya yaitu 6x ditambah 4y sama dengan 12 dan x ditambah y sama dengan 2. Untuk kali ini ibu beri waktu, Ananda waktu 10 menit cukup. Nah, silahkan dicoba dulu. Boleh berdiskusi dengan teman-temannya yang dekat, dan boleh kalau masih ragu boleh bertanya kepada ibu. Silahkan untuk dikerjakan. Wah, iya Tega, udah selesai. Coba ibu lihat. Ah iya, ini baru setengah ya, baru selesai sampai eliminasi. Nah, lanjutkan sampai dapat himpunan penyelesaiannya. Iya, lanjutkan ya Tega. Masih ada yang ragu? Boleh bertanya, boleh ke depan bertanya kepada ibu, atau boleh bertanya kepada temannya. Iya. Iya, ada apa Sonia? Oh, ini nanti Sonia lanjutkan. Ini kan sudah dapat nilai x-nya. Ya, lanjutkan untuk mendapatkan nilai y-nya lagi ya. Iya. Nanti boleh Sonia substitusikan ke
kepersamaan 1 atau kepersamaan 2. Iya. Ya, udah 10 menit? Udah selesai? Udah? Oh, baiklah. Siapa yang mau menyelesaikannya ke depan? Siapa ya? Ulang lagi. Siapa yang mau? Ya, kepada Alif dipersilakan. Nah, terima kasih kepada Alif sudah menyelesaikan contoh soal yang kedua. Kita periksa ya pekerjaannya. Di sini ada persamaan 1, 6x ditambah 4y sama dengan 12. Persamaan 2-nya, x ditambah y sama dengan 2. Alif mengeliminasinya atau menghilangkan. Di sini Ibu lihat Alif mengeliminasi atau menghilangkan variabel y. Benar ya Alif? Iya. Kedua itu dilakukan proses eliminasi seperti ini. Alif mendapatkan nilai x-nya sama dengan 2. Sudah benar? Ada yang berbeda? Alhamdulillah tidak ada. Nah, substitusikan nilai x sama dengan 2 ke persamaan. Alif memilih persamaannya persamaan 2. Persamaan 2-nya x tambah y sama dengan 2. X-nya ada bernilai 2 ditambah y sama dengan 2. Kedua ruas kita kurangi dengan 2. Ini dikurang 2, dikurang 2. Maka diperoleh nilai y-nya itu sama dengan 0. Jadi, himpunan penyelesaiannya yaitu 2,0. Ada yang berbeda? Tidak ada? Alhamdulillah. Anda semua sudah paham berarti ya? Sudah? Nah, Ibu masih ada contoh soal satu lagi, yaitu soal cerita. Soalnya yaitu Lisa dan Muri bekerja pada pabrik tas. Lisa dapat menyelesaikan 3 buah tas setiap jam, dan Muri dapat menyelesaikan 4 tas setiap jam. Jumlah jam kerja Lisa dan Muri adalah 16 jam sehari. Dengan jumlah tas yang dibuat oleh keduanya adalah 55 tas. Jika jam kerja keduanya berbeda, tentukan jam kerja masing-masing. Nah, di sini akan Ibu minta Anda semua untuk mendiskusikannya atau mengerjakannya terlebih dahulu. Nanti akan kita bahas lagi. Silahkan diskusikan atau bekerja. Ibu beri waktu 20 menit. Untuk soal cerita, langkah yang pertama yaitu kita tentukan terlebih dahulu model matematikanya, baru dapat kita selesaikan dengan metode substitusi atau eliminasi. Atau terlebih dahulu kita lakukan eliminasi, baru kita lakukan substitusinya. Nah, udah 10 menit ya. Udah ada selesai? Masih belum? Ya, ketika ada apa? Ya, model matematikanya ya seperti ini. Ya, silakan kita lanjutkan pekerjaannya ya. Iya. Aisyah, ada kesulitan? Nah, ya, lanjutkan ya. Nanti kita tuliskan sama-sama. Ya, udah 20 menit ya. Nah, ada Nanda yang bisa? Zainuddin bisa? Ya, boleh dicoba terlebih dahulu ya. Ya. Nah, ini pekerjaan dari Zainuddin. Apakah ada yang kurang dari sini? Ya, apa ada yang kurang? Ya, diketahui. Apa lagi? Ditanyanya. Ya. Mari kita tambahkan ya.
Untuk jam kerja Lisa, Zainuddin memisahkan dengan variabel X. Dan jam kerja Muri, Zainuddin memisahkan dengan variabel Y. Itu merupakan info dari yang diketahuinya. Ya, diketahui. Kita baca soalnya lagi. Untuk ditanyanya, jika jam kerja keduanya berbeda, tentukan jam kerja mereka masing-masing. Jadi ditanyanya, ibu tambahkan di sini. Ya, ini pertanyaannya, ditanyanya jam kerja dari Lisa dan Muri. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk model matematikanya, yang pertama yaitu X ditambah Y sama dengan 16. Itu merupakan persamaan pertama. Apakah sudah benar? Ya, ini sudah benar. Untuk persamaan keduanya, 3X ditambah 4Y sama dengan 55. Sudah benar atau sudah sama? Ya, ini sudah benar. Yang pertama dilakukan oleh Zainuddin yaitu mengeliminasi dari persamaan tersebut. Ibu lihat di sini Zainuddin menghilangkan variabel X. Iya, benar, variabel X. Setelah dilakukan eliminasi, Zainuddin memperoleh nilai Y-nya yaitu 7. Ya, benar. Jadi nilai Y ini disubstitusikan ke persamaan pertama. Nah, dilakukan substitusi diperoleh nilai X sama dengan 9. Apakah sampai sini saja pekerjaan kita? Apakah masih ada yang kurang? Iya, masih ada yang kurang, yaitu apa? Kesimpulannya. Ibu tambahkan di sini ya. Untuk kesimpulannya, kita ambil dari ditanya. X tadi merupakan jam kerja dari Lisa dan Y merupakan jam kerja dari Muri. Yang ditanya jam kerja masing-masing. Jadi jam kerja dari Lisa adalah berapa? Ya, 9 jam. Dan jam kerja dari Muri adalah ya, benar, 7 jam. Nah, jika sudah sampai kepada tahap kesimpulan ini, barulah pekerjaan kita dinyatakan selesai. Apakah Ananda semua sudah paham dengan 3 contoh soal tadi? Ada soal tidak soal cerita dan ada yang soal cerita. Sudah paham? Apa ada pertanyaan? Anggi gimana? Sudah paham? Sudah, alhamdulillah. Dafa gimana? Paham? Paham, alhamdulillah. Nah, langkah kita selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD kepada Ananda. Nanti perintah untuk LKPD ini petunjuknya yaitu Ananda akan Ibu bagi berkelompok. Anggota kelompoknya maksimal 4 orang. Nanti dikerjakan secara berkelompok. Setelah selesai mengerjakannya, Ananda presentasikan ke depannya. Akan Ibu bagi. Ya, untuk kelompok yang pertama Alif Nugraha. Yang kedua, anggota keduanya untuk kelompok pertama Dista, Gina, dan Jessica. Untuk kelompok yang kedua ada Aisyah, Cantika. Tadi Gina atau Gani? Tadi harusnya yang pertama itu Gani ya.
Gina masuk ke kelompok yang kedua. Dan yang anggota keempatnya itu ada Loli. Anggota untuk kelompok tiga ada Abdul, Dava, Hani, dan Monica. Untuk kelompok yang keempat ada Anggi, Intan, Fauzi, dan Messi. Untuk kelompok yang kelima ada Beni, ada Putra, ada Tiara, dan Zainuddin. Sudah 4 ya. Nah, untuk kelompok 6 ada Rahmat, ada Tegar, ada Ulfa, dan ada Widya. Kelompok yang ketujuh ada Sonia, ada Teguh, Ulfi, dan Fiona. Jadi kita ada 7 kelompok. Silahkan duduk berkelompok terlebih dahulu. Untuk kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3, 4, 5, 6, dan kelompok 7 paling belakang. Nah, sudah dibagi ya, duduk berkelompok, duduk rapi, dan jangan berisik ya. Bukan bagikan LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, dan rekor tolong ke belakang untuk kelompok 7. Ya. Nah, silahkan LKPD-nya dikerjakan berkelompok, diskusikan dengan teman sekelompok. Jika ada yang masih ragu, boleh ditanyakan kepada ibu ya. Nah, LKPD ini dikerjakan selama 30 menit. Silahkan dimulai. Nah, sudah berapa menit kita bekerja? Udah 25 menit ya. Udah selesai? Masih ada yang belum? Masih banyak? Kelompok berapa yang belum? Kelompok 5? Masih banyak? Oh, sedikit lagi. Silahkan kerjakan, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Kelompok 7 aman? Alhamdulillah. Udah selesai berarti? Udah. Jangan berisik ya. Kelompok 1 aman? Aman. Ada yang mau bertanya? Iya, silakan kelompok 4 ke depan. Yang mana? Oh, ya. Ini sama kayak yang tadi. Ini udah sampai eliminasi. Lanjut ke substitusinya. Ya. Modal matematikanya udah benar. Udah. Silakan. Ya. Nah, kita tunggu teman yang belum. Kira-kira tinggal 3 menit lagi. Nah, sudah? Sudah. Tak dicek. Nah, ini kan lembar LKPD-nya. Di LKPD ini ada 2 kegiatan. Iya. Kegiatan yang pertamanya ini. Untuk kegiatan yang pertama, kelompok mana nih yang mau presentasikannya? Kelompok 2 mau? Ya, silahkan kelompok 2. Nah, ini pekerjaan dari kelompok 2. Apakah ada yang berbeda dari kelompok lain? Ada pendapat? Kelompok 5 tadi udah selesai? Udah. Sama? Sama. Ayo kita bahas sama-sama. Soalnya yaitu, carilah himpunan penyelesaian
dari tiap SPLDV berikut ini dengan metode gabungan. Persamaan pertamanya ada X dikurang Y sama dengan 4, 2X ditambah 4Y sama dengan 20. Apa langkah pertama yang kita lakukan? Ya, eliminasi. Di sini kelompok 2 mengeliminasi variabel X. Kelompok lain ada yang mengeliminasi variabel Y? Ya, kelompok 1. Oh, kelompok 1 mengeliminasi variabel Y. Hasilnya sama? Sama. Baik, kita bahas. Jadi di sini kelompok 2 mengeliminasi. Setelah dieliminasi, kelompok 2 mendapatkan nilai Y sama dengan 2. Sama? Sama. Ya, kelompok 2 benar. Nah, setelah diperoleh nilai Y sama dengan 2, substitusikan nilai Y ke persamaan 2. Kelompok 2 memakai persamaan 2. Kelompok lain ada memakai persamaan 1? Ya, boleh memakai persamaan 1 atau 2. Itu menurut kita mana yang lebih mudah dan lebih mudah kita pahami. Nah, setelah kita substitusikan dan diproses, dapatlah nilai X-nya sebesar 6. Apa sama nilai X-nya 6? Ya, sama. Benar. Diperoleh nilai X 6. Jadi dapat kita simpulkan, himpunan penyelesaian SPLDV tersebut adalah 6,2. Ya, benar. Beri aplaus kepada kelompok 2. Ya, terima kasih kelompok 2. Nah, kita masih ada kegiatannya satu lagi. Untuk kegiatannya satu lagi, itu merupakan soal cerita. Nah, tadi kelompok 2 udah, kita ada 7 kelompok. Kelompok mana lagi? Wah, mau semua ya? Ibu pilih, mau kelompok 3 deh. Ya, kelompok 3 udah selesai kan? Udah, silakan. Nah, terima kasih kepada kelompok 3. Gimana kelompok lain? Apakah ada tanggapan? Apakah kelompok 7 ada tanggapan? Tidak. Nah, mari kita bahas ya. Soalnya yaitu harga 2 baju dan 1 celana adalah 230.000. Sedangkan harga 3 baju dan 2 celana 380.000. Yang ditanya harga 1 baju dan harga 1 celana. Nah, diketahui penyelesaiannya itu yang pertama kita lakukan itu diketahuinya. Diketahui misalkan bajunya X dan celananya Y. Ditanya harga 1 baju dan harga 1 celana. Yang pertama kita lakukan model matematikanya. Untuk model matematika yang pertama atau persamaan pertama, apakah ada yang berbeda? Tidak ada. Mari kita cek. 2 baju dan 1 celana 230.000. Baju tadi variabelnya X dan celana Y. Jadi 2X ditambah Y 230.000. Ini merupakan persamaan 1. Benar. 3 baju dan 2 celana 380.000. 3X ditambah 2Y 380.000. Ya, benar. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita eliminasi Y pada persamaan 1 dan 2. Nah, kelompok 3 memakai eliminasi untuk si Y. Kelompok lain ada yang menggunakan eliminasi untuk X? Iya. Kelompok berapa? Ya, kelompok 7 pakai eliminasi untuk X. Nah, kita coba lihat yang ini dulu. Setelah dilakukan eliminasi, maka didapat nilai X-nya 80.000. Maka diperoleh nilai X 80.000. Nah, langkah selanjutnya yaitu substitusikan nilai X yang diperoleh tadi ke persamaan 1. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Jadi, persamaan 1 tadi ada 2X ditambah Y 230.000. Jadi disubstitusikan
diperolehlah nilai Y 70.000. Setelah diperoleh nilai Y, balik lagi kita ke pertanyaannya. Harga satu baju dan satu celana. Iya. Kita udah dapat harga untuk bajunya 80.000 dan harga untuk celananya 70.000. Kalau ditanya harga satu baju, harga satu celana, berarti harga baju tadi ditambahkan dengan harga celana. X ditambah Y, 80.000 ditambah 70.000. Berapa? Iya, 150.000. Sampai sini udah benar pekerjaannya kan? Ya, kita lihat kesimpulannya. Jadi, jumlah harga baju dan harga celana adalah 150.000. Boleh juga menggunakan kata-kata. Jadi, harga satu baju dan harga satu celana adalah 150.000. Sama pekerjaannya semua? Sama hasilnya? Ada yang perlu ditanggapi? Tidak. Alhamdulillah. Perhatian Anda semua sudah paham? Iya, sudah paham. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi Anda sudah bekerja menyelesaikan contoh soal yang diberikan, menyelesaikan NKPD secara berkelompok. Nah, sebentar lagi Ibu akan memberikan Ananda soal-soal untuk evaluasi atau kita sebut dengan post test atau kuis di akhir pembelajaran agar Ananda Ibu bisa melihat seberapa pemahaman Ananda. Sebelum itu dilaksanakan, mari kita simpulkan pembelajaran kali ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang belum lagi? Belum ada bicara dari tadi? Ibu mau tunjuk ya. Jessica bisa? Oke, Jessica silahkan simpulkan. Nah, terima kasih Jessica. Beri aplaus kepada Jessica. Nah, itu ya pembelajaran kali ini tentang SPLDP dengan penyelesaiannya metode gabungan antara eliminasi dengan substitusi. Ya, ada tambahan yang lain? Siapa yang mau? Ya, Loli, dipersilakan. Iya benar. Untuk menyelesaikannya, eliminasi terlebih dahulu dan lalu disubstitusikan. Iya, itu mempermudah pekerjaan kita. Iya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Iya, siapa? Sonia. Iya, Sonia. Ada ditambahkan? Iya, langkah-langkahnya boleh. Nah, iya benar. Langkah-langkah yang pertama, pilih variabel yang paling sederhana. Lalu kita eliminasi variabel tersebut dan lalu kita substitusikan ke persamaan. Boleh persamaan pertama atau persamaan kedua. Nah, itu kesimpulannya. Anda sudah mencatatnya? Sudah. Oke, Ibu akan berikan soal post test atau soal kuis. Enggak banyak, cuma 3 atau 2 soal. Ya, Ibu akan bagikan soalnya. Ini dikerjakan tidak berkelompok lagi. Dikerjakan sendiri-sendiri, duduknya boleh berkelompok, tapi jangan bertanya-tanya ya. Ini silakan oper ke belakang, dan ini juga dioper ke belakang. Untuk post test ini, Ibu beri waktu Ananda semua mengerjakan 10 menit. Jangan ada yang bertanya, karena ini hanya untuk melihat seberapa pemahaman Ananda tentang materi pada hari ini. Ya, silakan dikerjakan. Oh iya, Ibu lupa menutup PowerPoint Ibu. Nah, silakan. Tolong Ibu matikan PowerPoint-nya. Nah, iya. Silakan kerjakan lagi.
Ya, silahkan dikerjakan. Itu di belakang siapa? Jangan bukan tanya. Yang media jangan bukan tanya ya. Kerjakan sendiri. Jangan diskusi. Udah ada tadi kan waktu diskusinya? Iya. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Nah, udah 2 menit. Silahkan dikumpulkan ke teman yang paling depan. Silahkan. Ya. Ya, terima kasih. Gimana soalnya? Sulit? Enggak sama kan? Sama yang kita pelajari? Ya. Pembelajaran kita udah selesai pada hari ini. Terima kasih kepada Anda semua sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan bersihkan mejanya, rapikan lagi kelasnya, rapikan duduknya lagi mejanya, agar nanti guru yang selanjutnya dapat langsung melaksanakan pembelajaran. Ya, silakan dirapikan. Oh iya, LKPD yang tadi silahkan dikumpulkan ke ketua kelas saja. Ibu ada yang lupa satu tugas untuk minggu depan. Tugasnya silahkan buka buku paketnya halaman 115. Ya, di sana ada soal-soal. Silakan kerjakan, silahkan ditandai ada bukunya. Kerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5. Ya, soal saya ya. Ya, sudah ditandai. Nah, gua hampir saja lupa. Ibu mau mengingatkan, minggu depan kita itu mau ulangan. Ya, ulangannya berkaitan dengan materi SPLDV. Ya, dari materi yang awal SPLDV sampai yang materi terakhir ini. Silakan Anda persiapkan diri. Silakan Anda belajar dengan bersungguh-sungguh agar nilainya sangat memuaskan dan kalau bisa sempurna. Baiklah, kelasnya sudah rapi dan semuanya sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, silahkan kita kelas memimpin doa bersama kita. Doa, silahkan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Anda semua. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.